Penyakit tipes adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi kita bilang itu infeksi ya. Jadi yang kena utamanya adalah infeksi infeksi usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa. Ya, jadi penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa yang kita bilang infeksi tifus gitu ya, atau orang bilang tifus. Tifus itu adalah penyakit yang berhubungan dengan makanan ya. Nah, karena memang kuman ini ditemukan pada makanan. Jadi makanan tercemar, kebetulan misalnya orang yang mengkonsumsi makanan tersebut daya tahan tubuhnya nggak bagus, maka dia bisa terinfeksi oleh kuman Salmonella typhosa tersebut. Sama seperti infeksi bakteri umumnya, gejala yang utama itu adalah gejala demam. Ya, tifus ini biasanya demam tinggi, terutama pada malam hari. Jadi biasanya pasien itu kalau pagi, siang mungkin dia tidak demam ya, tapi kalau udah mulai sore, mulai malam dia mulai panasnya naik ya, suhu tubuhnya naik ya, bisa sampai di atas 38,5. Nah, kemudian gejala-gejala lain karena ini memang menyerang usus, itu bisa aja dia pasien merasakan nyeri di daerah perutnya. Ya, kadang disertai dengan mual, muntah, bisa juga susah buang air besar atau sebaliknya malah diare. Jadi ini gejala-gejala yang bisa timbul ketika orang itu mengalami infeksi bakteri Salmonella typhosa atau orang bilang sakit tifus gitu. Ya, jadi biasanya kalau pasien-pasien itu datang dengan demam tinggi, kemudian muntah-muntah ya, nah, maka kita takuti kalau dia terjadi dehidrasi. Kemudian yang hal lain yang bisa terjadi pada pasien-pasien tifus ini biasanya nafsu makannya menurun. Nah, dia nggak mau makan. Nah, pada pasien-pasien ini dia harus dirawat di rumah sakit. Kenapa? Ya karena tadi ya mau minum obat juga pasti susah, dia muntah-muntah ya kan. Nah, oleh karena itu dia perlu di rumah sakit, mungkin juga perlu diberikan antibiotik ya melalui infus ya. Kemudian juga dia perlu juga mungkin tambahan cairan melalui infus atau mungkin juga bahkan tambahan makanan dari melalui infus. Jadi biasanya pasien-pasien yang datang dengan kondisi yang lemah, demamnya tinggi, kemudian disertai mual muntah, maka pasien-pasien itu biasanya indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Pasien-pasien dengan salmonella infeksi dengan Salmonella typhosa atau penyakit tifus ini memang sebenarnya tidak boleh juga dianggap remeh ya. Kalau kebetulan dia daya tahan tubuhnya ngedrop ya kan, kemudian dia mengalami infeksi ini bisa fatal ya. Sama juga seperti infeksi lain. Jadi bisa aja di infeksi ini masuk ke dalam darah kita yang kita bilang bisa terjadi sepsis, bahkan toksin atau racun dari tifus ini juga bisa mengganggu ke otak kita, bahkan bisa sampai fatal, bisa menyebabkan kematian. Ya, tapi umumnya kalau di kota-kota besar kan pasien kalau udah merasa meriang, demam, dia akan berobat ke dokter dan biasanya dokter akan berikan antibiotik. Biasanya mereka lebih cepat tertolong karena cepat segera mendapat antibiotik. Walaupun sekali lagi kalau dia tidak ditangani dengan baik, tentu bisa menyebabkan kondisi atau komplikasi yang fatal. Ya, kalau pasien itu dirawat di rumah sakit, biasanya dokter akan memberikan infus, kemudian bisa memberikan antibiotik drip ya melalui antibiotiknya melalui infusan, ya, kemudian tentu obat-obat lain sesuai dengan keluhan atau gejala. Dan biasanya pasien akan diberikan makanan-makanan yang lembut ya, bubur. Nah, bagaimana kalau pasien ini dirawat di rumah? Sama, prinsipnya ketika dia dirawat di rumah, maka pasien ini pun juga harus mengkonsumsi ya makanan-makanan yang lembut ya, dietnya kembali lagi dengan bubur ya, atau mungkin dengan makanan-makanan yang berkuah seperti sop misalnya. Nah, kemudian akan mendapatkan antibiotik dan obat-obat tambahan lain. Kalau misalnya dia demam ya obat untuk demamnya.
Kalau dia mual mungkin ditambah obat untuk mualnya. Kalau kebetulan lambungnya juga terganggu, dia akan diberikan obat untuk mengatasi asam lambungnya. Jadi pada prinsipnya pasien itu memang bisa saja dirawat di rumah, tapi kalau memang kondisinya berat tentu harus dirawat di rumah sakit. Ya, secara umum tadi ketika dokter sudah menegakkan diagnosis bahwa pasien tersebut mengalami tifus, maka hal yang harus diperhatikan ketika ditegakkan tifus adalah bahwa dia harus merubah bentuk makanannya tadi ya. Jadi dia usahakan untuk makan yang bubur. Kemudian menghindari makanan-makanan yang terlalu asam dan pedas karena dia bisa menginjus terjadinya diare. Kemudian juga sebaiknya tetap mengkonsumsi protein ya, baik itu dari putih telur, tahu tempe, atau misalnya ikan atau ayam misalnya seperti itu, dan menghindari makanan-makanan yang terlalu banyak lemaknya. Nah, karena sekali lagi ini kan problemnya terjadinya di usus, infeksi usus. Oleh karena dia harus pandai-pandai dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pasien dengan tifus ini kenapa dia terinfeksi itu karena berhubungan dengan makan. Nah, yang oleh karena itulah maka dia harus memperhatikan kualitas makanannya. Hal yang simpel, harusnya juga dia mencuci tangan yang bersih dengan sabun ketika dia akan makan. Kemudian juga minumnya juga mesti diperhatikan. Minumnya juga sebaiknya jangan terkontaminasi. Dan yang terpenting juga sebenarnya daya tahan tubuh secara keseluruhan. Ya, artinya dia mesti istirahat yang cukup, ya, makannya teratur, ya, kemudian juga jangan stres misalnya. Nah, ini hal-hal yang membuat daya tahan tubuhnya baik sehingga dia juga bisa terhindar dari infeksi-infeksi, termasuk juga infeksi tifus ini. Ya, saat ini sebenarnya sudah ada vaksin untuk orang agar terhindar dari tifus, tapi memang mesti disuntik setiap 2 tahun sekali. Tapi biasanya buat kita yang memang sudah tinggal di dalam endemis ini, mungkin kita juga sudah punya kekebalan terhadap tifus ini. Tapi untuk orang-orang yang memang misalnya dari luar negeri yang selama ini mungkin belum pernah terpapar dengan infeksi ini, nah, ketika ingin datang ke Indonesia, itu sebaiknya memang dilakukan vaksinasi untuk tifus. Atau juga orang-orang yang selama ini mungkin makannya dijaga benar begitu, tapi mungkin karena suatu keadaan dia harus bekerja di mana mungkin tidak, dalam tanda petik, sulit untuk mendapatkan makanan yang berkualitas misalnya, ya tentu dia juga harus mendapatkan vaksin. Atau pada orang-orang yang bolak-balik kambuh tifusnya, jadi mungkin perlu juga dia mendapatkan vaksinasi tifus ini. Demikian penjelasan saya mengenai infeksi oleh kuman Salmonella typhosa yang dikenal dengan penyakit tifus. Saya Profesor Arif Fahri Alsam, sampai jumpa pada episode berikutnya.